Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Wiberdian, NIM D10111611085. Kali ini saya akan menjelaskan tentang seminar outline saya yang berjudul Analisis Kondisi Kerusakan Jalan pada Lapis Permukaan dengan Metode Pavement Condition Index atau PCI. Baik, yang pertama, pendahuluan. Jalan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Pada era industrialisasi, perdagangan, serta angkutan umum, angkutan barang dan jasa harus didukung oleh infrastruktur yang memadai. Salah satunya adalah dengan adanya prasarana hubungan darat yaitu jalan raya. Tingginya frekuensi kendaraan yang lewat di atas permukaan jalan yang ada menyebabkan turunnya tingkat pelayanan jalan. Karena pada umumnya jalan-jalan dalam kota jarang dilewati kendaraan berat, maka penurunan tingkat pelayanan dapat berupa kerusakan pada permukaan jalan. Adanya retak-retak atau crack, pengelupasan atau raveling, dan lubang-lubang atau potholes pada permukaan jalan merupakan bukti bahwa jalan mengalami penurunan tingkat pelayanan atau jalan dalam kondisi rusak. Kerusakan-kerusakan kecil yang tidak segera diantisipasi penanganannya menyebabkan kerusakan yang terjadi semakin parah. Pengaruhnya semakin luas serta mengurangi kapasitas jalan itu sendiri. Dari sekian banyak ruas jalan nasional yang ada di Kabupaten Kuburaya, khususnya jalan lokal, salah satunya adalah ruas jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Terdapat kerusakan yang cukup banyak seperti retak buaya, lubang, retak manjang, tambalan, ataupun retak samping jalan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kendaraan bermuatan berat yang melalui ruas jalan tersebut, yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada lapis permukaan jalan yang merugikan bagi kemampuan pelayanan struktur jalan. Mengingat terdapat beberapa tempat wisata di daerah tersebut. Bahkan, kemungkinan dengan adanya kondisi arus lalu lintas sekarang ini, struktur perkerasan jalan akan lebih cepat rusak. Untuk menentukan apakah pada waktu dekat atau di masa yang akan datang, jalan masih dalam kondisi baik, maka kondisi permukaan, kemampuan struktur, dan geometri perlu diawasi. Perumusan masalah. Yang pertama, apa jenis kerusakan lapis perkerasan yang terjadi pada ruas jalan? Lalu yang kedua, penanganan kerusakan ruas jalan menurut standar Dirjen Bina Marga tahun 1995. Batasan masalah. Yang pertama, ruas jalan yang diteliti adalah ruas jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid sepanjang 2,30 km. Yang kedua, mengevaluasi jenis kerusakan pada perkerasan lentur yang selama ini terjadi pada ruas jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid hanya sebatas pada kerusakan yang terjadi pada permukaan perkerasan atau fungsional jalan. Kemudian yang ketiga, metode penelitian menggunakan metode Pavement Condition Index atau PCI dan metode perbaikan kerusakan jalan menggunakan metode perbaikan standar Bina Marga 1995. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui jenis kerusakan yang terjadi pada ruas jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang kedua, mengetahui performance permukaan jalan menggunakan metode PCI yang dikembangkan oleh US Army Corps of Engineers. Dan yang ketiga, menentukan jenis penanganan kerusakan ruas jalan berdasarkan metode standar Dirjen Bina Marga 1995. Manfaat penelitian. Manfaat yang pertama yaitu sebagai pertimbangan instansi yang terkait dalam penanganan jalan, khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian yang kedua, sebagai literatur dalam kegiatan akademik, khususnya dalam bidang teknik sipil agar dapat menambah wawasan tentang penilaian perkerasan jalan. Berikutnya kajian pustaka. Tinjauan umum. Perkerasan jalan adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa lapis material yang diletakkan pada tanah dasar. Tujuan utama dari dibangunnya perkerasan adalah untuk memberikan permukaan yang rata dengan kekesatan tertentu, dengan umur layanan cukup panjang, serta pemeliharaan yang minimum. Fungsi perkerasan jalan. Yang pertama, untuk memberikan permukaan rata atau halus bagi pengendara. Yang kedua, untuk mendistribusikan beban kendaraan di atas formasi tanah yang memadai, sehingga melindungi tanah dari tekanan yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, untuk melindungi formasi tanah dari pengaruh buruk perubahan cuaca. Definisi dan klasifikasi jalan. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Jalan Nomor 34 Tahun 2006, jalan adalah sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa. Kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut keinginan hidup orang serta mengendalikan struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional, terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan serta peningkatan pertanahan dan keamanan negara. Berikutnya, sifat dan pergerakan. Menurut sifat dan pergerakan pada lalu lintas, jalan dibagi menjadi 4,
yaitu jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Sedangkan berdasarkan status, jalan dibagi jadi 5, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Konstruksi perkerasan jalan dirangkum dari Bina Marga. Konstruksi perkerasan jalan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu surface course atau lapisan permukaan, base course atau lapisan pondasi atas, sub base course atau lapisan pondasi bawah, dan subgrade lapisan tanah dasar. Dan bisa dilihat gambarnya sebagai berikut. Tinjauan kerusakan. Tinjauan kerusakan terdapat beberapa tinjauan kerusakan, yaitu salah satunya retak kulit buaya, kegemukan, retak blok, cekungan, keriting. Dan berikut saya lampirkan beberapa gambarnya. Kemudian ada amblas, retak pinggir, retak sambung, pinggiran jalan turun vertikal, retak memanjang dan melintang. Lalu ada tambalan, lubang, sungkur, patah slip, pelepasan butir. Analisis data. Yang pertama adalah density atau kadar kerusakan. Density atau kadar kerusakan adalah persentase luasan dari suatu jenis kerusakan terhadap luasan suatu unit segmen yang diukur dalam meter panjang. Nilai density suatu jenis kerusakan dibedakan juga berdasarkan tingkat kerusakannya. Rumus mencari nilai density sama dengan luas total jenis kerusakan untuk tiap kerusakan dibagi luas total unit segmen dikali 100%, atau panjang total jenis kerusakan untuk tiap tingkat kerusakan dibagi luas total unit segmen kali 100%. Kemudian deduct value atau nilai pengurangan. Nilai pengurangan adalah nilai pengurangan untuk tiap jenis kerusakan yang diperoleh dari kurva hubungan antara density dan deduct value. Deduct value juga dibedakan atas tingkat kerusakan untuk tiap-tiap jenis kerusakan. Deduct value juga dibedakan atas tingkat kerusakan untuk tiap-tiap jenis kerusakannya. Jadi tiap kerusakan itu mempunyai grafik kurva deduct value yang berbeda-beda. Salah satu contohnya ialah retak kulit buaya dengan grafik sebagai berikut. Kemudian yang ketiga, menghitung total deduct value atau TDV. TDV adalah nilai total dari individual deduct value untuk tiap jenis kerusakan dan tingkat kerusakan yang ada pada suatu unit penelitian. Kemudian yang keempat, menghitung correct deduct value atau CDV. CDV diperoleh dari kurva hubungan antara nilai TDV dan nilai CDV dengan pemilihan lengkung kurva sesuai dengan jumlah nilai individual deduct value yang mempunyai nilai lebih besar dari 5. Berikut saya tampilkan grafik hubungan antara TDV dengan CDV. Kemudian klasifikasi kualitas perkerasan. Jika nilai CDV telah diketahui, maka nilai PCI untuk tiap unit dapat dihitung dengan rumus 100 dikurang CDV. Untuk nilai PCI secara keseluruhan dapat dihitung dengan total dari nilai PCI dibagi jumlah unit. Dari nilai PCI untuk masing-masing unit penelitian dapat diketahui kualitas lapisan perkerasan unit segmen berdasarkan kondisi tertentu. Berikut saya tampilkan diagram nilai PCI-nya. Yang berikutnya adalah metodologi penelitian. Pertama, bagan alir. Bagan alir penelitian merupakan kerangka kegiatan yang terstruktur untuk menampilkan urutan kerja yang sistematis dan menggambarkan analisis yang dikerjakan dari awal sampai didapatkan hasil yang diharapkan seperti pada gambar berikut. Yang pertama, start atau mulai, lalu perumusan masalah, kemudian studi pustaka, pengumpulan data. Pengumpulan data dibagi menjadi 2, yaitu data yang pertama data primer yang mencari dimensi jalan, jenis kerusakan jalan, dimensi kerusakan jalan, tingkat kerusakan jalan. Kemudian data sekunder yaitu geometri jalan. Lalu analisis data. Yang pertama penilaian perkerasan jalan, yaitu ada density, deduct value, total deduct value, corrected deduct value, lalu pavement condition index. Kemudian penanganan standar Bina Marga tahun 1995. Lalu didapat hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, lalu selesai. Berikut lokasi studi penelitian. Pada penelitian ini terdapat lokasi yang dijadikan sebagai lokasi studi, yaitu Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
Adapun lokasi studi dapat dilihat pada gambar berikut. Alat penelitian. Peralatan yang perlu dipersiapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat tulis digunakan untuk mencatat data. Yang kedua, meteran digunakan untuk mengukur lebar dan panjang kerusakan jalan. Yang ketiga, cat semprot digunakan sebagai penanda titik kerusakan jalan. Yang keempat, kamera digunakan untuk dokumentasi penelitian. Alur penelitian. Pertama, survei lapangan. Survei jalan dilakukan untuk mengetahui kondisi kerusakan jalan dengan metode Pavement Condition Index atau PCI. Kegiatan yang dilakukan pada survei adalah menentukan ruas jalan yang akan ditinjau, menentukan panjang jalan, mengukur setiap jenis kerusakan, menentukan tingkat kerusakan, menentukan solusi penanganan untuk setiap perkerasan ruas jalan. Lalu tahapan penelitian yang pertama adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan teori dan literatur dari beberapa sumber, serta menggunakan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang masih terkait dengan penilaian perkerasan jalan dan strategi penanganan kerusakan jalan. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan dua jenis data. Data-data tersebut meliputi A. Data primer. Data primer adalah data hasil survei lapangan. Data primer pada penelitian ini terdiri dari dimensi jalan, kerusakan jalan, dimensi kerusakan jalan, tingkat kerusakan jalan. Kemudian yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data pendukung yang didapat dari hasil penelitian yang sudah ada, sehingga perlu mencari dan mengumpulkan data tersebut dengan cara mengunjungi instansi terkait atau data hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Data sekunder pada penelitian ini yaitu data geometrik jalan. Berikutnya, pengolahan data. Pengolahan data sesuai rumusan masalah diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kondisi perkerasan. Penilaian perkerasan jalan dilaksanakan sesuai dengan metode PCI, yaitu yang pertama, mengukur jumlah, panjang, luas, jenis kerusakan, menentukan tingkat kerusakan jalan apakah biasa, sedang, atau parah, menghitung kadar kerusakan, menentukan nilai pengurang sesuai pembacaan grafik DV, menghitung total deduct value, menentukan correct deduct value sesuai pembacaan grafik hubungan TDV dan CDV, menghitung nilai PCI tiap segmen, menghitung nilai PCI keseluruhan. Lalu menentukan solusi penanganan. Setelah diketahui nilai kondisi perkerasan berdasarkan hasil dari perhitungan nilai PCI, maka dilanjutkan dengan menentukan jenis pemeliharaan terhadap perkerasan jalan tersebut sesuai dengan standar Bina Marga 1995. Penanganan konstruksi sesuai dengan standar Bina Marga 1995 yaitu yang pertama, metode perbaikan P1 atau penebaran pasir. Yang kedua, metode perbaikan P2 atau leburan aspal setempat. Yang ketiga, metode perbaikan P3 atau melapisi retak. Yang keempat, metode perbaikan P4 atau pengisian retak. Yang kelima, metode perbaikan P5 atau penambalan lubang. Dan yang keenam, metode perbaikan P6 atau perataan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.